Hai, selamat malam. Saya Evi Sayono. Hari ini hari Selasa, tanggal 3 Agustus 2021. Malam hari ini saya akan membacakan ringkasan dari buku Homo Deus karya Yuval Noah Harari. Bagian yang akan saya bacakan adalah bagian bab pembukaan. Subjudulnya The Paradox of Knowledge. Jadi mungkin perlu diinformasikan bahwa buku yang saya baca adalah buku edisi bahasa Inggris yang kemudian saya baca dan saya ringkas dalam bahasa Indonesia. Dan yang saya bacakan malam ini adalah ringkasan yang saya buat. Ini artinya yang saya bacakan malam ini itu adalah persepsi saya terhadap bagian yang saya baca. Baiklah, kita akan mulai. The Paradox of Knowledge. Paradoks dari ilmu pengetahuan. Halaman 64 sampai dengan 65. Prediksi bahwa pada abad ke-21 manusia akan dapat mengarahkan tujuan hidupnya untuk mencapai immortality atau kehidupan abadi, kebahagiaan yang kekal atau bliss, dan memiliki rasa kekuatan ilahiyah atau divinity. Ini akan bisa membuat sekelompok orang marah, merasa diasingkan atau merasa takut. Lalu kemudian Harari menuliskan klarifikasinya bahwa divinity, immortality, dan bliss. Divinity itu adalah kekuatan ilahiyah ya, immortality adalah hidup abadi, dan bliss adalah kebahagiaan yang kekal. Klarifikasinya Harari adalah sekelompok orang atau masyarakat mungkin perannya sangat minor dalam pencarian divinity, immortality, dan bliss ini. Jadi bukannya akan dilakukan oleh setiap orang di abad ke-21. Jadi hanya mungkin sedikit orang. Divinity, immortality, dan bliss ini akan dilakukan oleh umat manusia secara kolektif. Bahwa diprediksi ketika di abad 21 nanti manusia akan mencari divinity, bliss, dan immortality ini berdasarkan historical prediction. Nah, historical prediction ini adalah ramalan berdasarkan data sejarah. Sebagaimanapun sulitnya ini pasti akan dicapai manusia. Meski dalam prosesnya kita kemudian mati, tapi manusia lain nanti pasti akan tetap mencari. Berikutnya adalah reaching out atau berusaha menjangkau. Dengan obtaining, benar-benar mendapatkan, itu adalah dua hal yang berbeda. Reaching out itu berarti bisa gagal. Dan sejarah itu biasa melakukan sesuatu yang berlebihan terus gagal. Contohnya, Rusia di abad ke-20. Komunis mencoba menghapuskan ketidakadilan. Apakah komunis berhasil? Tidak, gagal. Nah, prediksi Yuval Noah Harari difokuskan kepada apa yang umat manusia coba untuk capai dan bukan prediksi bahwa ini akan pasti berhasil diraih manusia di abad ke-21. Jadi kita mesti membedakan ya. Dan klarifikasi terakhir atau klarifikasi yang paling penting bahwa ini adalah prediksi atau prediction, bukan prophecy atau ramalan yang biasa diucapkan oleh nabi-nabi dan pasti terjadi. Nah, prediction ini akan didiskusikan oleh orang. Lalu kemudian setelah berdiskusi, orang kemudian akan memilih apakah mereka akan memutuskan untuk mencari divinity, bliss, atau immortality, atau mereka memilih untuk tidak mencari. Nah, outcomes-nya atau hasil akhirnya akan apa yang terjadi di masa depan itu bisa berubah, tergantung pilihan yang diambil oleh manusia di masa kini. Kalau ternyata di masa depan kemudian terbukti prediksinya salah, bagaimana? Ya bagus saja. Lalu, untuk apa memprediksi jika tidak dapat merubah apa-apa? Prediksi, jika semakin baik perkiraan yang dibuat manusia, maka semakin reaksinya akan membentuk awareness atau kesadaran. Prediksi, manusia bereaksi terhadap prediksi dalam proses perkembangannya. Misalnya, untuk membuat perkiraan yang semakin baik, manusia kemudian mengumpulkan data, kemudian memperbaiki cara berhitung atau computing. The more we know, the less we predict. Semakin banyak kita tahu, semakin sedikit kita akan memprediksi. Ilustrasinya begini. Data dikumpulkan dan dianalisis oleh ahli ekonomi. Kemudian ditemukan misalnya hukum ekonomi dasar. Lalu hukum ekonomi dasar ini nantinya digunakan oleh bank, oleh pemerintah, oleh investor.
Dan customer akan menggunakan ilmu pengetahuan baru dalam situasi yang berbeda. Nah, karenanya pengetahuan ini kemudian menjadi obsolete atau usang kalau sudah digunakan sama orang. Nah, ketika ini kemudian menjadi usang, ini artinya pengetahuan tersebut tidak bisa dipakai lagi untuk memprediksi masa kini atau bahkan masa depan. Ilustrasinya begini. Karl Marx menemukan teori ekonomi yang brilian, memprediksi akan terjadi konflik yang melibatkan kekerasan antara kaum proletariat dengan kaum kapitalis. Marx memprediksi bahwa kaum proletariat akan menang dan kaum kapitalis akan kolaps. Marx lupa kalau kaum kapitalis bisa baca. Kaum kapitalis membaca dan mempelajari teori ekonominya Marx, dipelajari dan diperbaiki bagian yang kurang dari perekonomian kapitalis, juga sistem politiknya. Buktinya adalah tahun 1960 CIA, Central Intelligence of America, menggunakan teori Marx di kasus Vietnam dan Chile. CIA membagi society atau masyarakat ke dalam dua kelas. Lalu di tahun 1991 dan 1992, George Bush akhirnya bisa menghancurkan komunisme, meski akhirnya Bush dikalahkan oleh Clinton. Bagaimana Clinton bisa menang? Motonya Clinton, "It's the economy, stupid." Ini asli katanya kayak gitu, bukan karangan saya. Jadi alurnya seperti ini. Manusia mulai mengadopsi diagnosisnya Marxisme. Kemudian manusia mengubah perilaku mereka. Negara-negara kapitalis seperti Inggris dan Prancis kemudian memilih untuk memperkuat pekerja. Ini bagian dari kaum proletariat tadi ya. Kemudian memperkuat kesadaran nasional dan mengintegrasikannya dengan sistem politik. Kaum pekerja memilih pada pemilihan umum dan mendapat kekuatan dalam negara. Kaum kapitalis menang. Marx dan prediksinya kalah. Lalu diktatorisme dari proletariat oleh sejarah dibuang ke tong sampah. Paradoks ilmu pengetahuan. Ilmu yang tidak mengubah perilaku itu tidak berguna. Namun ilmu yang mengubah perilaku terlalu cepat akan juga cepat kehilangan relevansinya. Politik dan ekonomi. Beberapa abad lalu, politik dan ekonomi berjalan dengan sangat lambat. Kini, politik dan ekonomi berjalan secepat denyut nadi di leher kita. Beberapa abad lalu, di tahun 1016 di abad pertengahan, mudah sekali memprediksi apa yang akan terjadi di tahun 1050. Orang masih akan bertani dan pasti akan ada dinasti yang runtuh. Tapi di tahun 2016, politik dan ekonomi akan sulit diprediksi. Bagaimana misalnya Eropa akan berlaku di tahun 2050. Pengetahuan baru umat manusia. Karena ada pengetahuan baru, maka ekonomi jadi lebih cepat lajunya. Sosial ekonomi manusia akhirnya berubah. Karena perubahan ini, manusia bingung dan berupaya mencari ilmu pengetahuan baru dengan cepat, supaya bisa paham dan bisa memprediksi masa depan lagi. Akhirnya, akan semakin sulit bagi manusia untuk bisa memprediksi masa depan. Dan ini semua upaya Harari untuk membuat kita yang membaca Homo Deus untuk dapat memahami apa sih yang dimaksud dengan prediksi. Baik, demikian bagian yang saya baca untuk malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya baca pada malam hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Bagian yang saya baca pada malam hari ini adalah bagian dari buku Homo Deus karya Yuval Noah Harari, bab pembukaan yang berjudul The Paradox of Knowledge. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan bacaan saya malam ini. Saya Evi Sayono, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat malam, selamat beristirahat. Bye.